Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Bertemu kembali bersama saya Meli. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar bersama di video pertama, yaitu mengenai pelayanan publik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar bersama kembali, diskusi bersama, yaitu mengenai penyelenggara pelayanan publik. Teman-teman yang baru bergabung, boleh bantu like, subscribe, komen, dan juga share video ini agar tersebar lebih luas kepada teman-teman yang lainnya. Untuk itu, sebelum ke pembahasan, kita mulai. Alangkah baiknya teman-teman mempersiapkan terlebih dahulu buku catatan dan juga pulpen agar supaya nanti proses pembelajaran itu lebih mudah meninjau kembali buku catatan yang teman-teman sudah pelajari pada saat itu. Nah, tanpa menunggu lama lagi, kita mulai yuk pembahasannya. Nah, teman-teman, bisa teman-teman lihat ya, yang saya tampilkan saat ini ada sebuah tanda berwarna kuning yang di dalamnya itu ada bangunan. Bangunan ini merupakan penyelenggara pelayanan publik. Kenapa sih harus ada penyelenggara pelayanan publik atau organisasi yang menjalankan pelayanan publik itu sendiri? Pada hakikatnya, kita sebagai manusia, makhluk hidup, tentunya mempunyai rasa keinginan, tuntutan, kebutuhan yang berbeda-beda. Maka dengan itu, pemerintah harus hadir menjawab persoalan yang sedang dihadapi oleh kita manusia atau masyarakat. Maka dengan itu, pemerintah harus menjalankan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan. Nah, pelayanan publik di sini tentunya harus diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik atau organisasi pelayanan publik. Jadi fungsinya penyelenggara pelayanan publik ini untuk memenuhi kebutuhan, tuntutan, keinginan dari masyarakat melalui pelayanan publik itu sendiri. Penyelenggara pelayanan publik ini berasal dari tiga pada umumnya, bisa dari pemerintah, korporasi, lembaga independen, bahkan badan hukum lainnya yang menjalankan pelayanan publik berdasarkan undang-undang yang berlaku. Di sini ada contoh beberapa dari penyelenggara pelayanan publik yang berasal dari pemerintah, yaitu ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan lain sebagainya. Adapun penyelenggara pelayanan publik yang berasal dari korporasi, contohnya itu BUMN, BUMD, yang dimana di dalamnya itu ada beberapa perusahaan yang menjalankan pelayanan publik. Salah satunya ada PLN, KAI, Telkom Indonesia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, lembaga independen. Jadi, penyelenggara pelayanan publik yang berasal dari lembaga independen ini merupakan lembaga yang berdiri sendiri, mandiri, dan bebas. Contohnya itu ada Ombudsman, KPK, KPU, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak contoh lainnya. Teman-teman bisa lihat di website atau internet yang menjalankan pelayanan publik. Apakah sampai saat ini teman-teman bisa paham? Semoga sudah paham ya. Oke, kita lanjut. Penyelenggara pelayanan publik ini tidak akan berjalan dengan semestinya tanpa adanya sumber daya yang ada di dalamnya untuk mengelola pelayanan publik sendiri. Nah, sumber daya di sini yang dimaksud adalah sumber daya manusia. Jadi, teman-teman bisa lihat
Di sini ada lingkaran berwarna merah, yang dimana penyelenggara pelayanan publik di dalamnya itu harus ada pembina dan juga penanggung jawab. Adapun yang di bawahnya itu ada seorang administrator atau pelaksana, karyawan atau petugas yang menjalankan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan di sini siapa? Yaitu penerima. Penerima yang disebut yaitu masyarakat. Nah, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kenapa sih harus ada pembina penyelenggara pelayanan publik. Tentunya seorang pembina penyelenggara pelayanan publik ini untuk memastikan bahwasannya apakah proses pelayanan publik ini berjalan dengan baik atau tidak. Pembina penyelenggara pelayanan publik ini tentunya hadir di dalam sebuah penyelenggara pelayanan publik. Lalu siapa pembina penyelenggara pelayanan publik? Teman-teman bisa lihat di sini ada pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan non-kementerian, pimpinan lembaga komisi negara, gubernur, bupati, dan wali kota. Selanjutnya, apa tugas dari pembina penyelenggara pelayanan publik? Yang pertama adanya pembinaan. Jadi seorang pembina ini harus bisa membina bawahannya atau petugasnya, pelaksananya yang menjalankan pelayanan publik. Pembinaan di sini dilakukan ada dua, ada secara pelatihan dan juga pendidikan. Dan pembinaan penyelenggara pelayanan publik ini harus dilakukan agar pelaksana memberikan pelayanan publik ini itu berjalan dengan baik, efektif, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Pembinaan di sini sebagai tindakan untuk berkembang dan juga melakukan pembaharuan. Yang kedua yaitu pembina harus melakukan pengawasan, di mana ada bagian seperti departemen, unit kerja, satuan kerja di sini harus dilakukannya pengawasan apakah di dalam satuan kerja ini memiliki hambatan atau tidak, memiliki tantangan atau tidak. Jadi seorang pembina harus melakukan pengawasan untuk memastikan kelancaran proses pelayanan publik ini baik. Dan adapun seorang pembina harus bisa mengevaluasi itu secara proses pelaksanaan dan juga hasil kinerja yang sudah dilakukan oleh seorang pelaksana atau seorang sekretaris. Adapun pembina penyelenggara pelayanan publik wajib melaporkan hasil kinerja yang dilakukan secara keseluruhan, baik itu satuan kerja bahkan sekretaris. Nah, dari setiap program kegiatan pelayanan publik yang sudah dilakukan, maka pembina harus melaporkan hasil kinerjanya itu kepada DPR. Jadi setiap pembina memiliki penyampaian yang berbeda-beda terhadap hasil kerja, laporan kerja yang sudah dibuat. Misalkan pimpinan lembaga negara dan pimpinan lembaga komisi negara ini melaporkan hasil kinerjanya kepada presiden dan juga DPR. Adapun seorang pembina penyelenggara seperti gubernur melaporkan hasil kinerjanya itu kepada DPR pusat dan juga kementerian. Nah, itu merupakan tugas dari seorang pembina. Kita lanjut ya teman-teman. Selain adanya pembina, tentu saja ada penanggung jawab penyelenggara pelayanan publik. Penanggung jawab pelayanan
publik merupakan pimpinan sekretariatan lembaga atau sekretaris. Sekretaris ini ditunjuk langsung oleh pembina penyelenggara pelayanan publik untuk membantu proses administrasi, eh, membantu proses kelancaran lainnya untuk melakukan pelayanan publik. Nah, tugas dari penanggung jawab dalam penyelenggara pelayanan publik yaitu yang pertama adanya koordinasi. Jadi seorang penanggung jawab atau sekretaris ini harus bisa berkomunikasi dua arah, baik itu antar pimpinan, baik itu antar bawahan. Jadi untuk memastikan proses pelayanan publik ini berjalan dengan baik. Dan yang kedua, tugas dari penanggung jawab atau sekretaris penyelenggara pelayanan publik yaitu evaluasi. Adanya evaluasi dari setiap perencanaan, pelaksanaan, hasil pelaksanaan yang sudah dilakukan oleh satuan kerja, apakah harus diperbaiki, apakah harus dikembangkan, atau bahkan dilanjutkan dari setiap berbagai program yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun yang terakhir, penanggung jawab atau sekretaris dalam melakukan tugas yaitu melaporkan jadi satuan kerja atau keseluruhan kerja yang sudah disusun lalu dilaporkan, disampaikan kepada pembina penyelenggara pelayanan publik agar memastikan apakah program yang dilakukan itu berjalan baik atau tidak. Apakah teman-teman sudah paham? Semoga teman-teman sudah paham ya. Selanjutnya ada asas penyelenggara pelayanan publik. Sebelumnya kita sudah belajar di video pertama. Pada kesempatan kali ini saya akan menambah setiap poin contoh dalam menerapkan asas-asas penyelenggara pelayanan publik. Apakah penyelenggara pelayanan publik ini menjalankan asas pelayanan publik atau tidak? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 12 asas. Yang pertama yaitu ada kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, proporsional, partisipatif, persamaan perlakuan tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus, kecepatan waktu, kemudahan dan juga keterjangkauan biaya. Kita lanjut ke contoh ilustrasi di sebuah Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan tentunya memiliki berbagai program untuk menjalani pelayanan publik. Pertama, salah satunya ada program jaminan kesehatan nasional JKN atau BPJS Kesehatan. Yang kedua, adanya program pemeriksaan kesehatan gratis atau medical check-up. Di mana program ini dilakukan baik itu di kecamatan, kelurahan, bahkan kabupaten atau kota. Nah, dari kedua program tersebut, apakah Kementerian Kesehatan ini menerapkan asas pelayanan publik atau tidak? Yang pertama itu asas untuk kepentingan umum. Maksud dari kepentingan umum ini pelayanan untuk yang dirasakan untuk semuanya atau tidak, seperti anak-anak, remaja, pekerja, lansia, ditambah. Lalu yang kedua adanya asas kepastian hukum. Apakah program tersebut menerapkan
dasar hukum, kepastian hukum, baik itu undang-undang yang ada di dalamnya ataupun peraturan. Jadi setiap eh, undang-undang dan peraturan yang dibuat apakah sudah jelas, apakah mudah dipahami atau tidak. Yang ketiga yaitu adanya kesamaan hak ini apakah untuk semua orang atau tidak, bisa untuk ekonomi yang tinggi, apakah ekonomi yang rendah, apakah menengah. Yang ketiga asas pelayanan publik yaitu keseimbangan hak dan kewajiban. Jadi dalam undang-undang pelayanan publik apakah penyelenggara pelayanan publik tentunya Kementerian Kesehatan dalam menjalankan program tersebut apakah dapat menyeimbangkan hak dan kewajiban atau tidak. Tidak hanya penyelenggara namun juga masyarakat. Yang keempat adanya akses pelayanan publik yang dimana penyelenggara yang memberikan pelayanan publik ini apakah sudah profesional apa tidak. Profesional di sini apakah pelaksana ini sudah berkompetensi, apakah pelaksana ini sudah menerapkan nilai-nilai pelayanan publik seperti memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan tanggung jawab. Selanjutnya asas pelayanan publik yaitu partisipatif. Jadi Kementerian Kesehatan dalam menjalankan program tersebut apakah menerapkan asas partisipatif atau tidak, melibatkan semua elemen stakeholder atau tidak dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, bahkan hasil pelaksanaan setiap program yang sudah dilakukan. Berikutnya ada asas pelayanan publik, yaitu pemberlakuan dalam layanan. Apakah seorang penyelenggara pelayanan publik ini memberikan pelayanan dengan baik atau tidak. Selanjutnya, keterbukaan. Apakah Kementerian Kesehatan ini terbuka informasi mengenai program tersebut atau tidak, baik itu waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, sistem, prosedur, biaya, apakah sudah jelas, apakah mudah dipahami, apakah sudah memberikan informasi tersebut, apakah sudah secara merata atau belum. Berikutnya yaitu menerapkan akuntabilitas. Apakah Kementerian Kesehatan dalam menjalankan program tersebut bisa bertanggung jawab atau tidak. Akuntabilitas ini tentunya harus bisa disampaikan, dirasakan oleh masyarakat, baik itu kegagalan, bahkan pencapaian yaitu fasilitas dan perlakuan khusus, baik itu pusat, kabupaten, kota, apakah mereka menyediakan fasilitas untuk kebutuhan khusus atau tidak. Kebutuhan khusus ini bisa difabel, ibu hamil, lansia, dan bahkan anak-anak. Nah, berikutnya asas pelayanan publik yaitu ketepatan waktu. Apakah dalam menjalankan program tersebut diselesaikan dengan tepat waktu atau tidak. Yang terakhir yaitu kecepatan waktu, kemudahan layanan, dan keterjangkauan biaya. Jadi kecepatan waktu ini apakah mereka memberikan pelayanan ini dengan cepat
atau tidak dalam mengurus persyaratan hingga akhir penyelesaian. Kemudahan layanan apakah persyaratan prosedur ini mudah atau tidak. Ada juga jangkauan biaya dalam menjalankan program tersebut, apakah memerlukan biaya yang terjangkau, tinggi, atau tidak sama sekali memerlukan biaya atau gratis. Jadi itulah contoh dari ilustrasi penerapan ASAT di Kementerian Kesehatan dalam menjalankan program tersebut. Nah, itu mungkin pembahasan untuk saat ini. Teman-teman, semoga teman-teman di sini bisa paham apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir. Semoga dapat memberikan manfaat tentunya kepada teman-teman semuanya. Selanjutnya kita akan bertemu di video selanjutnya. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan juga semangat untuk terus belajar menambah ilmu yang baru. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.